Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan sedikit. Babu ma jaa'a fi dzabh li ghairillah. Bab berikutnya. Ya, bab yang berikutnya. Bab tentang larangan, ya, bab tentang hukum menyembelih dengan niat bukan karena Allah. Baik, sembelih dalam Islam ini, yang ibadah itu ada 3 macam. Ya, supaya diketahui. Sembelihan dalam Islam ini yang berupa ibadah diperintahkan ada 3. Pertama adalah al-hadyu. Ini untuk orang yang melakukan ibadah haji qiran dan haji tamattu. Ya, diperintahkan menyembelih 1 ekor kambing. Itu perintah. Kalau seorang yang melakukan ibadah haji tamattu atau qiran tidak punya duit, maka puasa. Kalau tidak punya duit untuk membeli kambing, dia puasa 3 hari di sana di Mekah, 7 hari sekembalinya di kampung halamannya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-udhiyah, korban. Ya, korban. Jadi kalau al-hajju itu untuk orang yang ibadah haji, kalau korban itu untuk orang yang tidak melakukan ibadah haji. Ya, dianjurkan berkorban. Dia punya duit, di saat datangnya Idul Adha dianjurkan berkorban. 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Ya. Ini yang kedua. Jadi korban termasuk yang diperintah. Sholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah atau sembelihlah untuk Tuhanmu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-aqiqah. Aqiqah itu anjuran. Perintah bagi yang mampu mengakikohi anak dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau masalah menyembelih yang berupa ibadah itu ada 3. Al-hadyu, ya, al-qurban, atau al-udhiyah, ya, al-udhiyah, dan yang ketiga adalah al-aqiqah. Adapun yang lainnya ya adat. Ya, kadang untuk menghormati tamu. Ada tamu datang, wah punya kambing, sembelih untuk tamu kita ini. Ya, apalagi negeri Arab, oleh badui. Ada tamu langsung sembelih. Nah, dengan niat menghormati tamu. Kalau niatnya karena Allah, menghormati tamu, pahala. Ya. Kalau niatnya karena Allah, menjadi pahala. Jadi, adapun yang ibadah yang diperintahkan, dianjurkan, itu hanya 3 macam sembelihan. Al-hadyu, al-udhiyah, dan al-aqiqah. Adapun selain itu, kalau dia itu adat, ya, contohnya orang punya kambing disembelih untuk dijual belikan, tidak apa-apa, jual daging kambing, itu namanya usaha. Tapi ini bukan nama ibadah, ya. Dia menjadi mata pencaharian, ya. Itu. Adapun sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah, maka ini hukumnya tidak boleh. Ya. Sembelihan ini tidak dibolehkan. Ya, nanti akan dijelaskan di sini. Babu ma jaa'a fi dzabh li ghairillah. Bab tentang sembelih untuk selain Allah. Dalil yang dibawakan firman Allah surat Al-An'am ayat 163 164. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, ya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku. Nusuki artinya sembelihanku.
Ya, sebagian ulama mengatakan dan ibadahku, tidak apa-apa. Terjemahan ibadah pun tidak apa-apa. Tapi yang dimaksud sini adalah sembelihan. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarika lahu. Tiada sekutu baginya, ya, tiada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan. Ya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah atau sembelihlah untuk Tuhanmu. Jadi pada dasarnya semua sembelihan-sembelihan itu harus karena Allah. Nah, kemudian yang dimaksud dengan solatku ini mencakup semua solat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Qul inna solati, ya, inna solati, sesungguhnya solatku. Maka kalau solat duha supaya rezekinya murah, ya, dapat gampang, ini termasuk bukan karena Allah. Apalagi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, barang siapa sholat duha akan dibukakan pintu rezekinya. Ya, kemudian setelah sholat duha baca doa, ya, in kana rizqi fis sama fa anzilhu. Dulu aku hafal itu sebelum belajar, hafal ngelotok keluar kepala, ya. Tapi setelah tahu dalilnya ya ditinggalkan. Setelah tahu dalilnya tinggalkan. Sholat duha untuk intinya untuk sholat duha. Di antara fadilah sholat duha itu apa? Untuk membayar sedekah sebanyak 360 sedekah yang harus kita bayar setiap hari, cukup dengan 2 rakaat duha. Itu fadilahnya sholat duha. Bukan untuk rezekinya gampang, lancar, mudah. Rezeki sudah tentukan, yang penting kerja. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah. Itulah dunia, ya, itulah dunia. Jadi sholat ini, maksud sholat sini mencakup semua sholat, wajib maupun sunnah. Ya, intinya sholat karena Allah, sholat karena Allah. Tapi seorang kalau punya masalah, ya, dia sholat 2 rakaat kemudian minta pada Allah Ta'ala, itu juga dibolehkan, ya. Tapi jangan disebut sholat hajat. Intinya sholat 2 rakaat. Ya. Ada masalah yang dihadapinya, sudah wudu, sholat 2 rakaat, minta pada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan jalan keluar, supaya Allah memberikan ketenangan. Itu hal yang dibolehkan, ya. Tapi itu bukan setiap hari sholat hajat, ya. Enggak. Dan itu tidak dinamakan sholat hajat, tidak. Karena hadis tentang sholat hajat itu dhaif, lemah. Tapi kalau seorang punya masalah, ya, dia maka sholat 2 rakaat kemudian minta pada Allah Ta'ala, ya. Banyak riwayat-riwayat tentang masalah ini, cuma tidak dinamakan sholat hajat. Kemudian nusuki, yaitu sebenarnya disebutkan sebagian ulama adalah sembelihan. Walaupun bisa bermakna umum, semua ibadah, kebaktian yang dilakukan oleh seorang hamba, itu semua untuk karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku ya juga hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Amalnya, ibadahnya dalam kehidupan ini, ya, dan kalaupun dia dipanggil oleh Allah Ta'ala, dia ikhlas karena Allah. Karena memang hidupnya dan matinya untuk Allah. Makanya orang yang betul-betul taat pada Allah, takut pada Allah, orang yang banyak ibadahnya, dia tidak terlalu takut dengan kematian itu. Cuma setiap orang itu punya keinginan untuk dia diperpanjang masa hidupnya. Iya.
Karena itu naluri manusia. Dia ingin lebih lama hidup ini. Ya. Tapi masalah takut dan tidak, ada orang-orang yang memang kuat imannya dan lain sebagainya. Dia kalau ini kapan mati, ya sudah, pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Selalu siap. Cuma kadang-kadang kok orang doa, ya semoga Allah cuma panjang umurnya, sehat walafiat. Karena memang naluri manusia ingin hidup lebih lama. Kadang-kadang aduh anakku belum kawin, cucuku belum nikah dan lain sebagainya. Artinya ingin lebih lama. Itu naluri fitrah manusia. Fasalli rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Maka semua sembelihan yang dilakukan selain karena Allah, ya ini berkaitan dengan ibadah-ibadah, maka ini tidak dibenarkan. Contoh, ya, menyembelih hewan dan menyerahkan hewan itu kepada jin karena takut diganggu oleh jin, ya, ini adalah perbuatan syirik. Meskipun orang yang menyembelihnya membaca bismillah, ya, hukum memakan dagingnya haram. Sekarang misalnya ada satu sumur tua, satu tempat, ya, supaya penghuni sumur tua ini, jin maksudnya, tidak mengganggu penduduk sekitar, itu dibikin setiap tahun misalnya sembelih ayam, cari ayam hitam, ya, atau kambing, ya, dipotong bismillah, dan darahnya dimasukkan di sumur itu. Ini syirik besar, ya, bukan sekedar syirik kecil, syirik besar, ya. Hukum memakan dagingnya haram, tak boleh, tidak dibolehkan. Walaupun orang menyembelih baca bismillah. Mau bangun jalan tol misalnya, supaya tidak diganggu oleh penghuni tempat itu, potong sapi, ya, kepala sapinya diambil taruh di bawah bangunan tol itu. Ini syirik billah, ya, syirik. Sembelih hewan dilemparkan di laut, ya, supaya laut itu mendatangkan keberkatan misalnya, atau tidak mengganggu atau yang lainnya. Ini semua perbuatan syirik, ya. Jadi semua sembelihan yang bukan karena Allah, walaupun dia membaca bismillah, ini adalah perbuatan syirik, ya. Perbuatan syirik. Dan hukum memakan dagingnya haram, tak boleh. Hukum memakan daging itu tidak dibolehkan. Kemudian an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba kalimat. Rasulullah SAW menyampaikan kepada aku 4 kalimat, ya. Yang pertama, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ya Ustaz, kalau ada tamu datang kita sembelih untuk menghormati tamu, itu kan bukan karena Allah, karena tamu. Bukan itu yang dimaksud, ya. Bukan itu yang dimaksud dalam pembahasan kita ini, ya. Itu adalah perbuatan ibadah untuk menghormati tamu, karena Nabi SAW menyuruh kita menghormati tamu, ya. Jadi jangan dikaitkan dengan seperti ini. Makanya tidak usah ada pertanyaan nanti, ya. Tidak usah ada pertanyaan nanti, Ustaz, misalnya ada tamu datang ke rumahku, aku beli ayam, sembelih, niatnya untuk tamu, boleh apa tidak? Boleh, ya. Boleh. Ini bukan, tidak ada kaitan dengan pembahasan kita ini. Jadi Allah melaknat orang yang menyembelih
bukan karena Allah. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang kedua, kalimat kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Mungkin ada yang bertanya, apa ada orang melaknat kedua orang tuanya? Ada. Ya. Dijelaskan dalam hadis yang lain. Bagaimana ini? Bagaimana seorang bisa melaknat orang tuanya? Yaitu dengan dia melaknat orang tua orang lain, yang menyebabkan orang lain melaknat orang tuanya. Jadi dia menjadi penyebab orang tuanya dilaknat. Itu contohnya. Ya. Apakah ada orang melaknat orang tuanya? Jawabannya ada. Ketika dia menjadi penyebab orang lain melaknat orang tuanya. Maka kita ini kalau misalnya bertengkar, bertikai, tidak usahlah ngomong orang tua. Ya, ibumu itu apa misalnya? Tidak usah ngomong yang lain, ya. Bertikai jadi dalam kontrol. Jangan sampai lepas lisannya, karena nanti khawatirnya dilaknat juga. Kalau kita melaknat orang tua lawan kita, dia akan melaknat orang tua kita. Ini menyebabkan kita termasuk yang menjadi sebab kita melaknat orang tua kita. Makanya dilaknat oleh Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang menampung mubtadi, ahli bid'ah. Ya, menampung, melindungi, itu awa. Ya, makanya kalau ada ahlul bidah yang datang, ya minta maaf, kalau minta mau nginap, bilang aja maaf, rumah saya sempit, itu ada tamu, gitu. Ya, di hotel aja, di hotel ada urusan di hotel. Ya. Jadi orang yang melindungi muhditsan. Muhditsan ini orang pembuat bid'ah dalam agama. Ya. Karena memang Islam tidak mengajarkan kita untuk tidak menghormati mereka. Karena pelaku bid'ah atau pembuat bid'ah itu dia telah berbuat sesuatu yang besar. Ya, bukan kecil bid'ah itu. Karena agama Allah sudah sempurna. Kemudian datang orang ini, dia membuat bid'ahnya, ya, seakan-akan dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu khianat. Ya. Karena bid'ah yang dilakukannya itu belum disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi perbuatan bid'ah perbuatan yang besar. Apalagi pencetak bid'ahnya, ya, yang produk, ya, yang produk itu lebih dosa daripada yang mengamalkannya. Mungkin yang mengamalkan dia ikut-ikutan, dia tak tahu. Tapi yang memproduksi bid'ah ini dosanya jauh lebih besar daripada yang pelakunya, karena dia yang membuatnya. Maka dilaknat oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh melindungi pembuat bid'ah itu. Muhditsan pembuat, orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat, la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang merubah patokan-patokan tanah, batasan-batasan tanah. Ya. Misalnya tanahnya itu 5 meter kali 6 meter. Ya. Setelah 6 meter ini ada tanah kosong. Orang ini tidak tahu siapa orang yang punya ini. Dipindahkan dari yang 5 meter tadi itu, dimasukkan tanah orang ke tempatnya. Ini maksudnya, ya. Allah melaknat orang yang memindah-mindah, merubah patokan-patokan tanah, batasan-batasan tanah itu untuk diambilnya. Makanya disebutkan dalam hadis sahih yang lainnya, barang siapa yang menggosok, mengambil tanah orang lain, nanti di hari kiamat kelak dikalungkan tanah itu. 7 lapis bumi dikalungkan di orang itu. Bagaimana dikalungkan? Wallahu a'lam. Itu urusan hari kiamat. Ya. Kita tidak tahu seperti apa. Ya. Tidak bisa dibayangkan. Ya. Di lehernya ada kalung tanah 7 lapis. Ya.
Seperti apa Ustaz? Wallahu a'lam. Tunggu aja hari kiamat, lihat nanti. Ya. Tak usah nanya nanti hari kiamat itu. Kalau ada kalung-kalung tanah di orang yang membawanya di hari kiamat itu gara-gara ngambil tanah orang lain. Itu artinya. Ya. Jadi jangan gampangkan masalah tanah. Ini termasuk dilaknat oleh Allah Ta'ala. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang ghayyar, yang merubah batas-batas tanah. Nah, di sini disebutkan tentang menyembelih selain Allah, ini termasuk perbuatan syirik. Ya. Dicontohkan oleh atau disebutkan para ulama seperti orang yang menyembelih dengan menggunakan nama selain Allah. Ini termasuk menyembelih bukan karena Allah, ya. Demi atau dengan nama Isa bin Maryam terus disembelih, ya. Dengan nama wali fulan sembelih, ya. Itu diantara yang dimaksud, ya, dengan menyebut nama selain nama Allah. Ini termasuk yang dilaknat. Atau dia menyembelih untuk selain Allah, ya. Dia menyembelih bukan karena Allah, ya, tapi karena untuk jin, untuk penghuni satu tempat. Ya, ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang yang dia masuk surga itu karena seekor lalat. Wa dakhala an-naru rajulun fi dhubab. Dan ada orang masuk neraka juga lantaran satu ekor lalat. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana hal itu terjadi wahai Rasulullah? Satu orang masuk surga karena seekor lalat, ya, yang satu lagi masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Pernah ada dua orang yang mereka itu melewati perkampungan satu kaum, yang kaum ini memiliki berhala, ya. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Di situ dibuat peraturan tidak boleh seorang melewati kampung ini kecuali dia itu mendekatkan diri kepada berhala ini dan memberikan sesuatu kepada berhala ini. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata, penghuni kampung ini yang punya berhala, mereka berkata pada salah seorang dari dua orang itu, qarrib, ini kau dekatkan dirimu kepada patung ini dan memberikan sesuatu. Qala laisa indi syai'. Kata orang itu, aku tidak punya apa-apa. Apa yang mau aku berikan pada berhala ini? Aku tidak punya apa-apa. Ya, laisa indi syai'un uqarribu. Saya tidak punya apa-apa untuk mendekatkan diri pada berhala ini. Qalu lahu qarrib walau dzubaban. Kata mereka, kamu mendekatkan dirimu kepada orang ini walaupun hanya dengan memberikan seekor lalat. Kata mereka. Faqarraba dzubaban. Maka orang ini kemudian menyerahkan kepada patung ini seekor lalat. Fakhallau sabilahu. Maka mereka orang di kampung itu membiarkan dia berlalu. Sudah ini pergi. Baru boleh lewat. Fadakhalan nar. Maka perbuatan orang ini yang hanya memberikan seekor lalat untuk berhala ini, dia masuk neraka gara-gara satu ekor lalat itu. Wa qalu li akhar. Kemudian mereka katakan pada yang satunya, kan dua orang tadi. Mereka katakan pada yang satunya, qarrib
Jadi lakukanlah perbuatan baik, kamu dekatkan diri kamu pada berhala ini. Ya. Faqal ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wajalla. Kata orang itu, aku tidak akan mendekatkan diri pada seseorang selain Allah, ya, dengan mengorbankan sesuatu. Aku tidak mau. Fadarabu unuqahu. Orang ini dipenggal langsung lehernya, dibunuh oleh penduduk negeri itu. Fadakhalal jannah. Yang orang yang tidak mau mengorbankan sesuatu untuk berhala itu, ya, yang dibunuh oleh penghuni kampung itu, dia masuk surga. Fadakhala al-jannah. Nah, ini beberapa ayat dan hadis Nabi alaihissalam tentang masalah larangan berkorban untuk selain Allah. Ya, larangan berkorban untuk selain Allah. Jadi apa yang dibahas oleh Syekh rahimahullah ta'ala ini pada hakikatnya hal-hal yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Ya. Kita masih banyak melihat, ya, ada orang yang mungkin dia ketika menyembelih diambil daging sedikit dari sembelihannya, dimasak untuk dipersembahkan kepada orang mati. Jangan heran, masih ada di tengah masyarakat seperti itu. Ya, ambil daging sepotong, ini masak, kemudian ditaruh di kamar orang yang mati itu, biar nanti ruhnya datang makan itu. Paling tidak menghirup harumnya masakan itu. Naudzubillah. Ada perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan kemudian kita mengapa, apa ada seperti ini? Ada, masih ada di masyarakat kita. Ya. Tiap hari kadang-kadang kita lihat, sering kita lihat apa bunga-bunga, air bunga di perapatan, di pertigaan, ya. Itu menunjukkan masih banyak masyarakat yang berkeyakinan yang aneh-aneh, ya, dalam hidupnya. Nah, di sini pentingnya tahu tauhid dan belajar tauhid. Supaya seorang betul-betul bergantung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran-pelajaran yang diambil, poin-poin penting dalam masalah ini, yang pertama, ya, tentang firman Allah azza wa jalla, inna sholati wa nusuki, sungguhnya solatku dan ibadahku, hidup dan mati hanya untuk Allah. Maka semua perbuatan ibadah yang hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak hal-hal kalau kita cermati, ya, kadang-kadang niat-niat kita ini kurang benar, kurang ikhlas. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang memang dibolehkan. Contohnya apa? Seorang ketika sakit, dia betul dekatkan diri pada Allah Ta'ala, ya, doanya panjang, harapannya, ya. Tapi sebetulnya di balik itu ada sesuatu, ya. Dia berdoa mendekatkan diri pada Allah karena dia sakit. Kalau tidak sakit, tidak. Ini semacam ada kekaburan sebetulnya. Cuma itu mending daripada dia lakukan yang lainnya. Lebih baik dia dekatkan diri pada Allah Ta'ala, ya. Kalau sakit malah ke tempat yang lain, lebih fatal, ya. Cuma kalau dicermati niatnya itu, ketika orang sedekah misalnya, ketika dia kasih tahu dokter, ini kamu ini hasil periksanya sakit ini, waduh, ini sakitnya berbahaya, mematikan ini. Langsung sedekah sana kemari, ya. Nah, sedekahnya ini pada hakikatnya itu ada pamrihnya, ya, supaya disembuhkan sakitnya, ya. Meskipun itu tidak, insya Allah tidak mengapa, karena ada hadis Nabi SAW, dawi ya mardhakum bisadaqah. Ada hadis sahih, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Jadi boleh, itu boleh. Cuma dilihat dari kualitas niat, ya. Lain orang yang kerja betul karena Allah murni dengan karena ada sesuatu. Walaupun itu boleh sebetulnya. Sedekah dengan niat ini Allah supaya sembuh orang sakitnya,
ayah sembuh, ibu sembuh, itu pada dasarnya boleh saja. Cuma dilihat dari sisi keikhlasan, ya. Ini kayaknya dia berbuat itu karena ada sesuatu. Ya, nanti kalau orang tuanya sembuh atau dia yang sembuh, selesai sedekahnya. Itu kan lain dengan orang yang betul-betul dia ikhlas dalam bersedekah. Meskipun amal itu tetap dibolehkan. Cuma kualitas nilainya itu beda. Nah, ini pentingnya keikhlasan. Maka kita ini wajib selalu introspeksi, selalu memeriksa niat-niat kita. Ya. Periksalah niat-niat kita, pasrahkan pada Allah, niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kemudian hadis Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib menyebutkan 4 kalimat. Pertama yang disebutkan, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini menunjukkan beratnya perbuatan menyembelih bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Ya. Kemudian pembahasan ini juga menjelaskan kepada kita tentang melaknat orang tua. Ya, ini perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini orang tua itu yang melahirkan kita, memelihara kita, maka jangan menjadi penyebab orang tua kita itu dilaknat oleh seseorang. Ya, kita jangan menjadi penyebab. Kalau kita menjadi penyebab orang tua kita dilaknat oleh orang lain, berarti sama dengan kita yang melaknat. Sama dengan kita yang melaknat. Kemudian juga tentang besarnya dosa mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama Allah. Ya, sampai dia mendapat laknat. Bahkan orang yang melindunginya, yang menaunginya pun terkena laknat. Ya, apalagi pelakunya. Kalau orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah itu dilaknat, apalagi pelakunya. Ya. Yani yang memproduk bid'ah tersebut. Kemudian juga larangan merubah batas-batas tanah. Ya. Karena ini nanti akan dampaknya besar, dunia dan akhirat. Kalau selamat di dunia, maka tidak selamat di akhirat. Oleh karena itu kadang-kadang lebih baik orang mengambil hak kita daripada kita mengambil hak orang lain. Ya, lebih baik orang mengambil hak kita daripada kita mengambil hak orang lain. Karena hak orang, kalau hak kita diambil, ada dua kemungkinan. Kalau kita maafkan, pahalanya gede di akhirat. Kalau kita tidak maafkan, kita dapat nanti barang itu di akhirat. Amalannya orang tersebut yang kita dapat. Tapi kalau hak kita atau kita mengambil hak orang lain, itu amal kita yang diambil nanti dari kiamat. Kalau kita punya amal yang banyak, kalau sedikit habis. Ya, naudzubillah. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Kemudian juga harus bisa dibedakan melaknat secara umum dan melaknat secara perorangan. Yang dicontohkan dalam hadis Nabi SAW itu laknat secara umum, tidak menyebut fulan, ya, tapi barang siapa. Ya. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Ini umum, siapa saja, ya, siapa saja. Makanya dalam menyampaikan laknat kepada orang tertentu ini harus hati-hati. Ya. Sekarang misalnya kita melihat ada orang dia sembelih bukan karena Allah, dia sembelih untuk selain Allah. Apa langsung kamu laknat Allah pada kamu? Nah, ini udah nunjuk orang itu yang tidak dibolehkan. Makanya Nabi SAW itu bersifat umum yang beliau lakukan. Siapa yang melakukan hal ini, itu yang terkena laknat. Supaya manusia itu menyadari pekerjaannya, perbuatannya, dia bisa bertobat, dia bisa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebut person-person, enggak. Ya. Tapi beliau menyebut secara umum. Supaya kalau ada orang terjerumus dalam perbuatan ini, dia segera memperbaiki. Baik.
Kisah tentang orang yang berkorban demi mendekatkan diri dengan seekor lalat dan yang tidak mau, ini menunjukkan perbedaan keimanan satu dengan yang lainnya. Ada orang yang rela korbankan hidupnya, nyawanya demi akidahnya. Ya, maka manusia berkualitas, berbeda-beda. Ya, ada yang kualitas imannya tinggi, ada yang rendah, ada yang bisa menjual imannya hanya karena dunia dan seterusnya. Baik, sementara itu silakan kalau ada pertanyaan.